semuanya. Kita bersyukur pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama. Meskipun hanya secara online saja, saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang baik. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita persiapkan diri kita untuk saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau telah membimbing menyertai kami sepanjang minggu ini ya Bapa, dalam setiap aktivitas kegiatan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, di hari Sabat ini, kami mau kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, bernyanyi, memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau lah yang memimpin menyertai ibadah kita pada siang hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang menikmati ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. When the music fades, all it strips away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waitings of you, you looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waitings of you, you looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you. When it's all about you, it's all about you. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Seperti ada tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, bunyi, untuk segala sesuatu ada masanya,
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apapun yang sedang kita alami pada saat ini, mungkin tidak dapat kita mengerti ataupun kita pahami secara akal pikiran kita sebagai manusia. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Yang dapat kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan punya waktunya yang terbaik. Mari kita angkat satu pujian, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 这笃信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同正女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，原人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免了罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu
Selamat beribadah di ibadah Revival. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema berjudul God is in control. Tuhan sedang memegang kendali ataupun sedang mengontrol segalanya. Sebelum mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, di dalam hari yang Engkau kuduskan pada Sabat ini, kami masih bisa bersama-sama Tuhan melalui channel YouTube ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami juga mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Hamba-Mu siap menjadi saluran berkat, sehingga hidup kami dalam masa muda kami, benar-benar ada tangan Tuhan, ada firman Tuhan yang menguatkan dan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang berharga di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini sewaktu saya diberikan tema ini, God is in control. Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih mengontrol daripada segalanya. Kalau Anda mendengar statement ini, ataupun Anda disampaikan atau diberitahukan kepada orang lain, kepada Anda, bahwa Tuhan, sabar ya, Tuhan masih memegang kendali. Kalau mungkin Anda yang sedang mengalami sebuah accident, mengalami sebuah malapetaka, mungkin Anda merasa engkau sedang mengalami sebuah kesialan, engkau akan mengatakan, kamu itu sok rohani, kamu ini mabuk agama, berani-beraninya bilang, Tuhan masih memegang kendali. Mengapa saya yang sudah percaya pada Tuhan, mengapa saya yang rajin berdoa, saya yang rajin ikut pelayanan, tapi menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesialan dalam hidup saya. Teman-teman sekalian, God is in control. Tuhan sedang memegang kendali. Kalau kita melihat pada kondisi manusia sekuler pada masa kini, ataupun orang yang sudah merasa kami dari golongan ateis, dengan kata lain, orang yang tidak percaya lagi adanya Tuhan. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat menggelikan. Seperti perkataan pepesan kosong yang tidak ada fungsinya. Pada era postmodern ataupun globalisasi pada saat ini, sebagian besar orang mungkin akan berkata bahwa uang, materi atau kekayaan, intelijensi maupun teknologi itulah yang memegang kendali atas perputaran, atas perjalanan dunia ini. Kalau Anda pasti tahu istilah ini, siapa yang memegang teknologi, maka dunia ini di bawah genggamanmu. Kita pasti sering mendengar istilah ini, bukan? Kita menemukan bahwa dunia seringkali tanpa lepas kendali dengan bencana alam yang datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi. Kadang-kadang gempa bumi terjadi dan tsunami datang membawakan air yang menjubel-jubel dan menyebabkan kematian bagi banyak orang. Kadang-kadang banjir bandang dari tanah longsor yang membawa banyak sekali tanah dari atas gunung dan menutupi daratan di bawahnya itu. Sehingga juga menyebabkan kerugian ataupun kematian yang mengerikan. Dan tidak lagi kita juga bisa melihat pada saat ini kondisi wabah penyakit pandemi khusus COVID-19 ini.
Sampai sekarang itu menyebabkan kematian yang tidak terhitung. Dan kadang juga penyebaran yang sepertinya manusia tidak mampu lagi. Bagaimana caranya untuk memutuskan rantai penularan daripada COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat bencana alam yang terjadi, dan kita lupa juga melihat juga adanya bencana-bencana yang dibuat oleh manusia sendiri. Misalnya apa? Perang antar negara, spionase, pelecehan terhadap kaum lemah, misalnya anak-anak, terhadap kaum minoritas, kaum wanita, kaum yang dianggap lemah dan mudah untuk ditindas. Dan juga lagi adanya apa? Orang menciptakan produk-produk, gadget, narkoba, obat-obatan, barang-barang yang membuat kita semakin kecanduan sampai yang menggunakannya, si korban ini juga tidak sadarkan diri. Dan hanya mengakibatkan kerusakan fisik maupun kerusakan mental. Teman-teman sekalian, kelihatannya hal-hal ini sepertinya tidak ada habis-habisnya. Bencana-bencana, kerusakan-kerusakan itu sepertinya terus ada, terus bertambah banyak, dan sepertinya tidak bisa disumbat ataupun ditahan lagi. Sehingga timbul pertanyaan, apakah mungkin Tuhan masih memegang kendali? Apakah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini, yang menciptakan segala alam semesta yang ada, makhluk hidup ataupun makhluk yang mati tidak bergerak itu masih ada? Jikalau ada, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan setelah menciptakan segalanya itu, Dia meletakkan, Dia membiarkannya, dan semuanya itu sampai sekarang sudah di luar daripada kendalinya itu? Teman-teman sekalian, pernah sekali di dalam pada tanggal 8 April tahun 1966 di sampul majalah Time di Amerika Serikat, dan itu menjadi sebuah headline news yang booming yang menulis sebuah artikel yang bertulis apa? God is dead. Tuhan, yaitu apa? Tuhan sudah mati. Sampul itu di dalam artikel itu berbicara tentang kematian Tuhan. Dan itulah mengakibatkan apa? Ada sebuah gerakan, yaitu berbicara bernama Gerakan Kematian Tuhan. Orang-orang pada saat itu sudah hopeless, melihat perang di mana-mana, melihat kelaparan, kematian, wabah, penyakit, bencana alam yang silih berganti. Dan mereka mengatakan, Tuhan sudah mati. Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan tidak lagi mampu mengendalikan segalanya itu. Atau Tuhan, Engkau sudah tua, Engkau sudah melupakan kami. Tapi teman-teman sekalian, numpang tanya, apakah Tuhan sudah mati? Atau kita lebih dangkal lagi, apakah Tuhan sudah lupa akan ciptanya? Atau Tuhan sudah tidak lagi mampu memegang kendali daripada kerusakan yang terjadi di bawah alam semesta ini? Ini patut untuk kita sama-sama renungkan. Hari ini saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat yang ke-11 berkata, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya.
Teman-teman sekalian, mungkin kita kesulitan mendefinisikan apa artinya memegang kendali. Mungkin kita merasa kita sebagai manusia, kita tidak ingin di bawah sebuah otoritas. Orang lain mungkin pernah menggunakan otoritas untuk menindas kita. Dan akhirnya kita menolak untuk tunduk kepada siapapun. Seperti tadi kita melihat orang masyarakat Amerika pada tahun 60-an itu. Mereka merasa mereka tidak butuh lagi kekangan daripada Tuhan atau pemuka agama mengatakan, kalau kamu lakukan sesuatu yang jahat, Tuhan marah loh, Tuhan akan menghukum kamu loh. Dan mereka merasa, kami pengen bebas, we want to free. Kami tidak mau lagi dikungkung, kami tidak mau lagi belenggu oleh apapun yang ada. Teman-teman sekalian, penting untuk kita ketahui bahwa sebenarnya apa? Firman Tuhan katakan, Tuhan masih memegang kendali. God is in control. Kalau kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan adalah sesuatu yang kita suka atau tidak suka, itu tetap ada. Kalau kita melihat istilah kontrol itu ataupun memegang kendali, ini ada beberapa kata yang bisa diartikan. Misalnya apa? Ada otoritas penaklukan, ada kedaulatan, ada kekuasaan, ada dominasi. Umat Tuhan sering bertempur, baik perebutan kekuatan daging maupun darah dalam alam spiritual. Tetapi kita melihat apa? Tuhan masih memegang kedaulatan. Memang kalau kita bisa melihat kondisi dunia ini yang kelihatan sedang dan terus memasuki keporak-porandan kehancuran ini, kalau kita bisa melihat kenapa? Karena kejatuhan manusia. Karena manusia sendiri yang memilih untuk menjauh kepada Tuhan. Yang kita bisa melihat di dalam apa? Kejadian pasal yang ketiga. Yang berbicara tentang apa? Segera setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka menjadi terasing dari Tuhan. Dosa memiliki efek ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Tuhan masih mencari manusia. Tuhan terus memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu, hari ini, sewaktu kita bisa melihat Tuhan masih memegang kendali, kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 11 ini. Efesus pasal 1 ayat 11 ini setidaknya bisa mengajar kita 3 bagian yang harus kita ketahui bagaimana tentang pengendalian Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk setiap umat manusia. Bagian pertama kita bisa melihat meskipun manusia dimulai dalam Adam dan Hawa yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah jauh daripada Tuhan, yang hidup dalam dosa, tetapi apa? Tuhan masih menyediakan anugerah keselamatan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 11 bagian pertama. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Teman-teman sekalian, apa yang dikatakan firman Tuhan ini bicara apa? Tuhan tetap menyediakan sesuatu untuknya. Tuhan tetap menjanjikan sesuatu, yaitu apa? Keselamatan buat kita semuanya. Keselamatan itu yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Putra Allah yang turun ke dalam dunia ini. Kita bisa melihat apa? Janji ini digenapi dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dan di dalam ayat ke-36 Yohanes pasal 3 ini juga berkata, barang siapa percaya kepada anak, itu barang siapa yang percaya pada anak itu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Teman-teman sekalian, dari sini kita bisa melihat apa? Tuhan sudah menyediakan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Meskipun pada akhirnya kita bisa melihat ya dalam dunia ini, suatu manusia dalam dosa ini, dunia ini berjalan kepada kehancuran, wabah penyakit, kematian, penderitaan, manusia yang saling sikul sana sini, saling menghancurkan, saling merusak, saling membinasakan, saling membunuh satu sama lain. Tapi percayalah, jikalau kita yang menerima Tuhan Yesus, kita yang pegang janji daripada Tuhan, Tuhan katakan, ia akan melihat hidup. Meskipun di dunia ini, penderitaan bisa menggerogoti, membuat kita sakit, dan akhirnya kita mungkin akan meninggal, tetapi ingat apa? Sewaktu kita terima Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan hidup, bukan hidup di dunia ini yang sementara, tetapi apa? Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita, seperti Tuhan itu kekal, Tuhan juga akan menghembuskan nafas kehidupan yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Dan juga sebaliknya, jikalau kita yang menolak daripada Tuhan, maka kita tetap akan hidup dalam murka daripada Tuhan. Inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita semua, umat manusia. Ini bukan janji kosong, tapi ini kenyataannya. Teman-teman sekalian, itulah anugerah yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan kepada kita. Dan selanjutnya kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang selanjutnya, dan di situ juga berbicara, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Di situ kita bisa melihat bagian yang kedua, bahwa Tuhan masih berdaulat untuk memilih atau menetapkan orang-orang untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Tuhan sudah sediakan anugerah keselamatan ini, dan Tuhan juga tetapkan. Hari ini engkau dan saya itu sudah Tuhan tetapkan untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Dibuktikan dengan apa? Hari ini kita sudah mendengar anugerah keselamatan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang menjadi hal yang paling penting, apakah kita mau menerimanya? Waktu kita bisa melihat kedaulatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melihat bahwa apa? Tuhan tidak sembarangan memberikannya. Tidak setiap orang di dunia ini punya kesempatan mendengar firman Tuhan. Punya kesempatan mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Membuktikan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau menerima Tuhan? Menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba Anda renungkan baik-baik. Dan bagian yang terakhir, kita melihat suatu keputusan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang menerima Tuhan Yesus itu. Kita mendapatkan anugerah keselamatan. Di situ Tuhan berbicara satu bagian di nas itu. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Tuhan berkehendak, meskipun hari ini kita yang sudah terima kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan anugerah keselamatan. Kita bisa melewati kesulitan, kita melewati penderitaan, kita melewati kematian sesaat. Tapi ingat, di sewaktu kita masih di dunia ini, memang
masih ada penderitaan yang Tuhan izinkan. Yang masih ada ketidaklancaran yang mungkin saja Tuhan tetapkan. Saudara sekalian, kalau Anda pernah dengar sebuah istilah yaitu Holocaust. Anda pernah dengar nggak istilah ini? Holocaust. Holocaust ini adalah sebuah kejadian yang menimpa bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pada abad 20 akhir, yaitu pada tahun 1940-an sampai 60-an, itu mengalami Holocaust, yaitu pembantaian yang besar terjadi. Kalau istilah kerennya itu mengalami genosida oleh tentara Nazi ataupun pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Orang Yahudi pada saat itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa kami yang dikatakan sebagai umat pilihan Tuhan, Bapa kami yaitu Abraham, yang Tuhan sudah janjikan, ya, keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya, pasir di laut, tetapi mengapa hari ini kami mengalami Holocaust yang mengerikan? Setiap tempat orang menemukan orang Yahudi dan tentara di daerah itu, baik di Jerman, di Amerika, di Eropa sekitarnya itu, dan di Asia beberapa tempat, Afrika bagian utara, itu orang Yahudi itu dicari dan dibunuh. Mereka mengatakan orang Yahudi itu seperti apa? Anjing yang bisa menggigit kapan saja, dan akhirnya mereka harus dibunuh, dibasmi. Dan orang Yahudi pada saat itu bertanya, Tuhan, jumlah kami semakin sedikit, kami akan habis. Tidak mungkin lagi kami akan menggenapi janji Tuhan itu. Seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di pantai. Tidak mungkin lagi Tuhan, kami akan segera binasa, kami akan segera habis. Tapi Anda tahu enggak, teman-teman sekalian? Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya ketetapan yang baik kepada umat Yahudi pada saat itu. Kenapa? Pada saat itu mereka sudah lupa akan Tuhan. Mereka adalah apa? Kaum yang menyalibkan Yesus, juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya apa? Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi. Tapi hari ini apa? Sewaktu mereka ditindas, apakah Tuhan izinkan mereka habis? Tidak, teman-teman sekalian. Kalau kita bisa melihat hari ini, orang Yahudi itu ada apa? Masih ada sampai sekarang. Dengan dibuktikan adanya bangsa Israel pada saat ini. Orang Yahudi itu dianggap apa? Sebagai orang yang pintar. Banyak sekali teknologi maju itu dimulai oleh orang Yahudi. Ya, dan banyak sekali orang yang mendapat Nobel itu kebanyakan apa? Orang Yahudi. Kenapa? Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih pegang janjinya. Dan hari itu, pada masa itu Tuhan izinkan genosida terjadi dan tidak habis. Kenapa? Tuhan mau berbicara pada bangsa Yahudi bahwa Anda harus kembali kepada Tuhan. Jadi sama juga teman-teman sekalian. Hari ini, jikalau kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, Tuhan sudah tetapkan hari ini engkau yang bisa mendengar firman Tuhan. Engkau punya kesempatan mendengar firman Tuhan. Engkau punya kesempatan percaya pada Tuhan. Meskipun hidupmu tidak lancar-lancarnya. Tapi percayalah, Tuhan masih beserta dengan engkau. Tuhan tidak mungkin mau membinasakan engkau. Tapi Tuhan akan memberikan hidup kepadamu. Sehingga apa? Seperti firman yang dikatakan, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan daripada Tuhan. Jadi hari ini, keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik bagi hidup kita. Ini membuktikan Tuhan masih memegang kendali. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudarinya. Teman-teman sekalian, segala sesuatu itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil engkau dan saya. Maukah engkau terima? Maukah engkau mendapatkan anugerah keselamatan? Maukah engkau hidup bersama dengan Tuhan? Dan sewaktu engkau hidup bersama Tuhan, meskipun hidupmu tidak langsung lancar, tidak langsung ada jalan tol yang sampai finish, tetapi maukah engkau hidup tetap setia berjalan bersama Tuhan, sampai akhirnya Tuhan berkata, "Hai hambaku yang setia, masuklah, nikmatilah perjamuan yang kekal bersama Bapa yang di surga." Itulah yang dikatakan terakhir di dalam Efesus pasal 1 ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih mengontrol segalanya, meskipun kelihatannya sewaktu kami dengan mata jasmani, kami tidak lagi melihat di manakah Tuhan itu. Tuhan, sepertinya Engkau sudah mati, sepertinya Engkau tidak ada lagi, sepertinya Engkau sudah melupakan kami, umat ciptaan-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur hari ini, meskipun dalam hidup kami mengalami penderitaan, kami mengalami musibah, kami mengalami duka cita, tapi kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan, Tuhan masih ada. Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih mempersiapkan anugerah keselamatan untuk kami bisa terima, untuk kami bisa mendapatkannya dalam setiap kehidupan kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, hari ini kami mau Tuhan mengambil kesempatan untuk benar-benar menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami tahu kami manusia yang lemah. Kami tahu kami sering lupa akan Engkau. Kami sering menjauh daripada Tuhan suatu mendapatkan kesenangan, kemudahan dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan yang sekali lagi ingatkan kami, untuk kami tetap bisa setia hidup bersama Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghidupi firman Tuhan dalam setiap sendi kehidupan kami Tuhan. Pimpin sertai setiap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan untuk melintasi, untuk mengalahkan zaman yang jahat ini Tuhan. Sehingga kami sebagai anak terang daripada Tuhan, kami bisa menerangi zaman yang gelap ini Tuhan. Kami hidup bersandar kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah firman-Mu Tuhan. Dan kiranya terus bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Have a blessed Sunday. Amin.